Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam amma ba'du. Kita lanjutkan pengajian kitab Rahmatul Ummah. Kitab Rahmatul Ummah fi Ikhtilafil A'immah karya Syekh Abdurrahman Ad-Damashqi Al-Utsmani Asy-Syafi'i. Beliau bermadzhab Imam Syafi'i. Sekarang halaman 20 teman-teman. Oke. Kita buka Babul hadas ya, kalau nggak salah sekarang bab menerangkan tentang hadas ya. Baik, kita mulai. Sebelum kita mulai, marilah kita membaca Al-Fatihah. Semoga yang membaca kitab ini diberkahi, menyimak diberkahi, apalagi ya, dipanjangkan umurnya, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehat jasmani maupun rohani, dan diberikan rezeki yang banyak, yang halal, yang barokah. Sekarang babu asbabil hadas. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Babu asbabil hadasi. Bab menerangkan tentang sebab-sebab hadas. Number 1 ya. Ini satu nih. Footnote-nya apa kita lihat. Al asbabul lati yang takidu biha al wudu'a. Jadi sebab-sebab yang membatalkan biha dengan sebab itu apa, atau allati yang takidu biha al wudu'u, yang menyebabkan tentang batalnya wudu. Jadi hadas itu adalah sebab-sebab yang membatalkan al wudu'u, yaitu wudu ya. Jadi fa'il dari yang takidu. Kita mulai. Al khariju minas sabilaini wa huwa al baulu wal ghaitu yang kudu al wudu'a bil ijma'i. Al-khariju yang keluar minas sabilaini dari dua jalan, wahwa dan kharid dari dua jalan adalah al-baulu yaitu kencing, wal ghaitu dan kotoran pup, yang kudu al-wudu'a membatalkan baul wal ghaid atau yang kharij al-wudu'a kepada wudu bil ijma'i dengan konsensus para ulama, kesepakatan para ulama. Jadi yang keluar dari dua jalan, baik itu kubul maupun dubur, kencing atau pup, maka itu menyebabkan batalnya wudu dengan kesepakatan para ulama, ijma'. Wa amma an-nadiru kadudi minad duburi wa rihi minal kubuli wal hussatai wal istihadati wal madhi yang kudu aidon illa inda Malik. Dan adapun yang jarang, yang keluar jarang ya, kadudi kayak belatung ya, kremi, minad duburi dari dubur, warroihi dan angin kentut, minal kubuli dari kubul, wal hussati dan kerikil, wal istihadah dan istihadah darah, wal madi dan madi, yang kudu atau yungkidu aidon membatalkan itu semua ya, aidon juga illa inda Malik, kecuali pendapat Imam Malik. Jadi ketika di dubur atau kubul di sabilaini keluar cacing ya kan, belatung di dubur, kentut di kubul, kerikil, istihadu dan madi, itu membatalkan wudu juga illa inda Malik, kecuali pendapatnya Imam Malik tidak membatalkan wudu. Wastasna Abu Hanifah ariha minal kubuli faqala la yang kudu, dan mengecualikan Imam Abu Hanifah ing kentut ya, terhadap kentut, minal kubuli dari kubul, faqala maka kata Imam Abu Hanifah la yang kudu, tidak batal wudunya. Jadi kentut yang keluar dari kubul kata Imam Abu Hanifah itu tidak membatalkan, la yang kudu. Wal maniyu nakidun ingda salasah, dan mani, keluar mani itu nakidun membatalkan wudu ingda salasati menurut imam yang 3, yang Abu Hanifah, Malik dan Imam Hambali membatalkan wudu jika kita punya wudu tiba-tiba keluar mani. Kata 3 madhab itu yang tadi saya sebutkan tidak membatalkan wudu. Wal asahu min madhabi Syafi'i annahu la yanqudu wa in aujaba al ghuslu. Qaul sahih dari madhab Imam Syafi'i, qaul sahih dari madhab Imam Syafi'i annahu la yanqudu, tidak membatalkan wudu. Menurut madhab Imam Syafi'i, kalau dalam kaul sahihnya jika keluar mani maka tidak membatalkan yang namanya wudu. Wa in aujaba al ghuslu, sekalipun wajib mandi, tapi tetap wajib mandi ya. Ya kan, mandi tetap aja ya. Megang seluruh ya, kemaluan batal wudunya gitu. Tapi tidak membatalkan wudu tapi wajib mandi. Waqala Abu Hanifah,
Dan berkata Imam Abu Hanifah yang tak itu bikulli dzalik wabil mani batal wudu, kata Imam Abu Hanifah dengan setiap itu bil wabil mani dan dengan setiap keluarnya mani, kata Imam Abu Hanifah nih. Ada kaul dari Imam Abu Hanifah membatalkan wudu ya. Oke. Faslun fasal. Wattafaku ala anna man massa farjahu bi udwin min adha'ihi ghairi yadihi la yantaqidu wudu'uhu. Dan para ulama sepakat atas sesungguhnya man massa, sesungguhnya orang yang menyentuh farjahu kemaluannya, menyentuh kemaluannya bi udwin dengan anggota badan min adha'ihi dari anggota-anggota udwinnya, dari anggota-anggota badannya, ghairi yadihi selain tangannya, nyentuh kemaluan ya dengan anggota badan tapi anggota badan orang lain, tangan orang lain, ghairi yadih gitu. La yang takidu wudu'uhu, maka tidak batal, jawab dari man ya. Maka jawab dari man nih, maka tidak batal wudu'uhu, wudunya seseorang tadi. Jadi wudunya tidak batal. Waqtalafu fi man massah dzakarahu biyadihi, dan berbeda pendapat para ulama fiman masa pada seseorang masa yang menyentuh ia dzakarahu terhadap zakarnya biyadihi dengan tangannya. Jadi kalau ini disentuh dengan tangannya, batal nggak wudunya? Gitu kan. Faqala Abu Hanifah, maka berkata Imam Abu Hanifah, la yang takidu wudu'uhu mutlaqan. Saya ulangi lagi yang atas ya biar masuk nih. Dan para sepakat para ulama atas seseorang yang menyentuh kemaluannya dengan anggota-anggota badannya selain tangannya, pakai pala disundul atau dengan kaki didepak atau dengan gigi digigit ya bisa dengan rambut lah, itu la yang takidu wudu'uhu, tidak batal wudunya ya. Jika emang bukan pakai tangan tuh, nyentuhnya pakai yang lain. Waqtalafu fi man massa dzakarahu biyadi, dan para ulama berbeda pendapat fi man massa dzakarahu biyadi terhadap atau pada seseorang yang menyentuh, yang menyekel ya, memegang ya. Massa itu bisa dikatakan memegang ya atau menyentuh ya. Dzakarahu tangannya biyadi dengan tangannya. Dzakarahu kemaluannya biyadi dengan tangannya. Ini berbeda pendapat para ulama, masih kontradiksi menyentuh atau memegang kemaluan dengan tangannya. Oke, kita lihat apa pandangan Imam Abu Hanifah. Faqala Abu Hanifah, maka Imam Abu Hanifah berkata la yang takidu wudu'uhu mutlaqan ala wajhin kana. Kata Imam Abu Hanifah tidak batal wudunya mutlaqan secara mutlak atas wajhah kana, atas arah manapun. Atas arah manapun gitu. Disepagang pun dari manapun gak batal, baik pakai telapak tangan maupun zahir maupun batin, gak batal, kata Imam Abu Hanifah. Wa qala Syafi'i, dan berkata Imam Syafi'i yang takidu bil masi bi batini kafihi duna zahirihi min ghairiha ilin sawaun kana bi syahwatin aw bi ghairiha. Dan berkata Imam Syafi'i yang takidu batal wudunya bil masi dengan menyentuh bi batini kafihi, menyentuh dengan apa yang dibatin dalam efek-efek dalam telapaknya. Jadi dengan telapaknya itu batal. Duna zahirihi, bukan zahirnya, bukan balikannya. Kan tangan nih, tangan tapi bukan balikannya. Kalau balikannya itu nggak batal, tapi kalau misalnya depannya yang ini nih, nah itu batal. Min ghairiha ilin, tanpa ada penghalang, sawaun kana bi syahwatin aw bi ghairiha. Sama halnya saja, baik menyentuhnya itu dengan syahwat atau tidak syahwat, maka membatalkan. Wal masyhuru inda Ahmada annahu yantaqidu bi batini kafihi wa bi dhahirihi wa rajihu min madhhabi Malik in massahu bi syahwatin intaqada wa illa fala. Dan menurut kaul masyhur, menurut kaul Imam Ahmad, kaul masyhurnya annahu, bahwasannya yang taqidu batal wudunya bi batini kafihi wa bi dhahirihi. Kata Imam Ahmad dalam kaul masyhurnya itu baik pun dengan depan maupun belakang yang megangnya atau menyentuhnya dikatakan batal. Warajihu, dan kau roji min madhabi Malik, dari madhab Imam Malik, in massahu bi syahwatin intaqada, jika menyentuhnya seseorang dengan syahwat maka batal. Wa ila fala, jika menyentuhnya tidak dengan syahwat maka tidak batal. Faslun fasal. Wa amma masu farji ghairihi faqala Syafi'i wa Ahmadu yantaqidu wudu'ul masi sagiran kana al mamsusu
al mamsusu au kabiran hayyan au mayyitan. Wa qala Malikun la yantaqidu bi masi shagir wa qala Abu Hanifah la yantaqidu bi halin wa hal yantaqidu wudu'ul mamsus amla. Qala Malikun yantaqidu wa qala Abu Hanifah wa Syafi'i wa Ahmadu la yantaqidu wa ajma'u alla anna la wudu'a ala man massa usnunaihi walau min ghairi ha'ilin wa tafaqu asala satu ala annahu la yajibu al wudu'u man massa al amrada walau bi syahwatin. Oke, adapun menyentuh farji selain seseorang, faqala Syafi'i, maka Imam Syafi'i wa Ahmad dan Imam Ahmad yang takidu wudu'ul masyi shagiran kana al mamsu au kabiran hayyan au mayitan. Kata Imam Syafi'i dan Imam Ahmad yang takidu wudu'ul masyi, batal wudu'ul masyi, wudunya orang yang menyentuh shagiran, baik dia kecil, kanal mamsus atau yang disentuh, au kabiran hayyan au mayitan atau orang besar yang hidup maupun mati. Bagaimana nih statusnya? Kita punya wudu, kemudian kita menyentuh farji kemaluan orang lain. Kata Imam Syafi'i batal wudunya. Almas yang menyentuhnya itu batal, baik itu anak kecil yang disentuhnya, kanal mamsus au kabiran atau yang disentuhnya itu anak kecil atau orang besar, baik dia mayit masih hidup atau sudah meninggal, tetap ada mayat ya, kita punya wudu, kita pegang mayatnya, itu batal wudunya, kemaluannya kita pegang. Waqala Malikun, dan berkata Imam Malik la yang takidu bimasi shagir. Kata Imam Malik nggak batal toh kalau menyentuh farji anak kecil mah gitu. Waqala Abu Hanifah la yang takidu. Kata Abu Hanifah tidak batal bihalin dengan keadaan. Wala yang takidu wudul mamsus amla. Nah pertanyaannya, apakah batal wudunya orang yang disentuh atau tidak? Nima yang disentuh, kalau yang menyentuh sudah tentu batal kan, tapi yang disentuhnya nih statusnya batal atau tidak? Nah ini jawabannya, qala Malikun, berkata Imam Malik yang takidu batal. Kata Imam Malik batal, baik yang mas al mamsus itu batal. Wa qala Abu Hanifah wa Syafi'i wa Ahmad la yang takidu. Kata Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i, ini paling banyak pendukungnya, dan Imam Ahmad la yang takidu tidak batal. Wa ajma'u, dan para ulama sepakat ala an la wudu'a, atas tidak ada wudu ala man massa, atas seseorang yang menyentuh ia seseorang usnanaihi terhadap dua giginya, walau min ghairi ha'ilin, tanpa adanya tingkah. Ada lagi kalau misalnya para ulama ya bersepakat tidak wudu lagi gitu, jika emang seseorang menyentuh dua gigi dengan dua giginya tanpa ada penghalang. Ini orang punya wudu tapi disentuh dengan gigi, nggak wudu lagi gitu yang menyentuhnya. Wattafaqu salah satu ala annahu la yajibu al wudu'u man massa al amroda walau bi syahwatin. Dan para ulama sepakat yang tiga nih bahwasanya tidak wajib al wudu'u, yaitu wudu man kepada seseorang massa yang menyentuh ia seorang al amroda terhadap amrod, itu laki-laki tampan, orang Korea lah, liminho semuanya, bila syahwatin tanpa adanya bila syahwatin walau sekalipun dengan syahwat. Jadi para ulama tiga sepakat nih, baik kita Abu Hanifah dan teman-temannya, itu wajib wudu ketika seseorang menyentuh amrod sekalipun itu dengan syahwat. Tidak wajib wudu ya, maaf, la yajibu al wudu, tidak wajib wudu. Tidak wajib wudu jika menyentuh orang laki-laki yang ganteng sekalipun dengan syahwat, tidak wajib wudu. Wa qala Malikun bi ijabihi. Oh, tapi Imam Malik mewajibkannya. Wa fihi wajhun fi madhhabi Syafi'i, dan ini juga salah satu kaul wajah dari mazhab Imam Syafi'i, yaitu mewajibkan wudu. Wa ikhtalafu fi man masah halqata duburi, faqala Abu Hanifah wa Malikin la yantaqidu, wa qala Syafi'i wa Ahmadu yang taqidu, wa ani Syafi'i qaulun wa an Ahmad riwayatun annahu la yantaqidu. Dan berbeda pendapat para ulama fi man masa, baik seseorang masa yang menyentuh halqata duburi, lingkaran dubur. Jadi ada orang yang menyentuh lingkaran dubur. Nah ini pun para ulama menyentuh duburnya, bukan seseorang. Ya seseorang menyentuh duburnya itu bagaimana? Nah itu waqtalah, kontradiksi para ulama. Kita lihat jawaban Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, la yang takidu, tidak batal. Wa qala Syafi'i wa Ahmadu yang takidu. Kata Imam Syafi'i dan Imam Ahmad yang takidu batal. Wa ani Syafi'i kaulun, dan dari Imam Syafi'i itu ada satu ucapan. Wa an Ahmad, dan Imam Ahmad riwayat, dan menurut kaul jadid atau kaul qadim ya, itu tidak batal. Menurut kaul qadim yaitu enggak batal. Ini kaul jadidnya nih.
kaul jadid, kaul qadimnya nggak batal. Wa an Ahmad dan Imam Ahmad riwayatun satu riwayat annahu la yantaqidu tidak batal. Sama ya kayak riwayat Imam Ahmad. Kaul qadimnya Imam Syafi'i. Faslun waqtalafu fi lamsi ar-rajuli al-mar'ata. Para ulama berbeda pendapat tentang menyentuhnya laki-laki kepada perempuan. Apakah batal laki-laki menyentuh perempuan? Nah, ini para ulama pun berbeda istimbat hukumnya, istihad hukumnya. Famadhabu Syafi'i al-intiqadu bikulli halin idza lam yakun hailun. Maka madhab Imam Syafi'i itu al-intiqad, batal wudunya bikulli halin dengan setiap keadaan idza lam yakun hailun, tatkala tidak ada penghalang. Jika ada penghalang disentuh maka batal. Wa sahihu min madhabihi istisnaul maharim, dan kaul sahih dari madhab Imam Syafi'i itu mengecualikan mahram. Jadi kalau mahram itu tidak membatalkan mertua, ya anak. Nah itu masih banyak mahram-mahram yang lainnya. Nah itu tidak, ini aja yang masyhur ya. Ini merupakan tidak membatalkan wudu pengecualian. Nah maharim itu mahram. Arti dari mahram apa? Arti dari maharim itu adalah orang yang haram dinikahi. Jadi mahram-mahram itu orang yang diharam dimenikahi. Maharim itu mahram, orang yang haram dinikahi. Kalau istri gimana? Istri itu ajnabi. Makanya membatalkan tuh. Kalau istri itu ajnabi, orang lain, makanya dikawinkan kan? Dikawinkan kan? Kalau mahram tadi nih yang saya sebutkan tadi. Kalau istri ya dia atau suami ya dia orang lain, disebutnya ajnabi. Dinikahi kan? Halal untuk dinikahi. Maka hukumnya batal ketika bersentuhan dengan seorang istri. Oke lah. Bagaimana dengan hadis Aisyah? Ada hadis Aisyah yang mengatakan Nabi pernah sholat depan Aisyah lalu diangkat kakinya pada statusnya lagi sholat. Oke. Kemudian yang kedua, Nabi pernah ada hadisnya mencium Aisyah, kemudian Nabi dalam status punya wudu, lalu Nabi pergi gitu kan, dan mencium pergi ke masjid. Oke. Itu kok nggak batal? Menjawab hadis itu hasil istihad dari ulama Imam Syafi'i ya. Yang pertama, kenapa Nabi menyentuh kakinya tidak batal ya kan? Mungkin ada ihtimalan nih. Ketika Nabi menyentuh istrinya lagi sholat dan mengangkat kakinya, itu kok kaki istrinya menggunakan kos kaki Aisyahnya, karena pada saat itu yang namanya lagi musim dingin ya kan, biar nyaman akhirnya menggunakan kaos kaki. Itu pendapat yang pertama, makanya nggak batal tuh. Yang kedua, istri Nabi itu dicium keningnya karena ketika itu lagi pakai jilbabnya besar, ada hail penghalang. Jadi pas ketika dicium ya ada hail gitu loh, jadi nggak membatalkan. Nah seperti itu cara memahami hadis menurut kalangan dari Imam Syafi'i, teman-teman. Kita paham ya. Jadi menurut kaul sahih dari madhab Imam Syafi'i itu mengecualikan maharim yang tadi anak atau mertua atau ibu bapak. Wa madhabu Malik wa Ahmadu annahu in kana bi syahwatin intaqada wa ila fala. Dan madhab Imam Malik dan Imam Ahmad bahwasannya in kana bi syahwatin, jika engkau menyentuh dengan syahwat, jika seseorang menyentuh dengan syahwat, intaqada batal wudunya wa ila fala. Dan jika enggak menyentuhnya dengan syahwat maka tidak membatalkan. Mungkin ini pendapat madhab Imam Malik dan Imam Ahmad, tidak membatalkan. Tapi kalau Imam Syafi'i tetap membatalkan loh. Wa madhabu Abi Hanifah annahu la yantaqidu illa an yantashira zakaruhu fayantaqidu bil lamsi wal intishari jami'an. Kata madhab yang Abu Hanifah tidak batal wudunya jika disentuh, illa kecuali ayantashira zakaruhu, kecuali kemaluannya itu berdiri, disentuh berdiri, fayantaqidu bil lamsi, maka batal bil lamsi dengan sentuhan tadi, wal intishari dan berdiri ya jami'an seluruhnya. Waqala Muhammad Ibnul Hasan, karena ada syahwat ya, sentuh kemudian kitanya yang nyentuhnya itu berdiri gitu. Ada syahwat ya. Waqala Muhammad Ibnul Hasan la yantaqidu, tidak batal.
Kata Muhammad bin Hasan, in intasyara dzakaruhu, jika sekalipun kemaluannya berdiri. Wa qala Atha, dan berkata Imam Atha, in la misa ajnabiyatan la tahillu lahu intaqada. Kata Imam Atha, jika menyentuh seorang ajnabi, perempuan yang asing, la tahilu, yang tidak halal, lahu, bagi seseorang, intaqada, maka batal wudunya. Wa in halat, sekalipun halal, wa in halat, jika halal gitu, jika halal, kazaujatihi, seperti istrinya, wa ammatihi, dan ammahnya, ini mahram, ini ajnabi ya. Jika halal seperti jaujah wa ammah, lam yantaqid, maka tidak batal wudunya. Wa rajihu min madhhabi Syafi'i anal musa kalamis. Jadi menurut kaul rajih Imam Syafi'i, min madhhabi Syafi'i, bahwasanya yang disentuh itu statusnya sama kayak yang menyentuh. Jadi sama-sama batal, baik disentuh maupun yang menyentuh. Wa huwa madhabu Malik, dan ini juga pendapat Imam Malik. Wa an Ahmad, riwayat ini, dan Imam Ahmad memiliki 2 riwayat. Oke, cukup sekian ngajinya. Nanti kita terus dilanjutkan lagi jika panjang umur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.